Sebagaimana diketahui tentara bayaran Wagner, Rusia gagal merebut kota Bakhmut di Ukraina. Terungkap penyebab kegagalan karena adanya benteng di setiap rumah di kota tersebut. Kepala perusahaan militer swasta Wagner Rusia, Yevgeny Prigozhin, memberikan penjelasan. Seperti diketahui, kota tersebut telah menjadi lokasi pertempuran sengit selama berbulan-bulan. Prigozhin menerangkan para pejuang mengonfirmasi bahwa ada garis pertahanan Ukraina setiap 10 meter. Hal ini menyulitkan tentara Rusia untuk melakukan kemajuan. Pertahanan Ukraina berada di rumah-rumah sehingga dapat menghambat gerakan pasukan Rusia. Sementara itu, staf umum Angkatan Bersenjata Ukraina mengatakan pada Selasa 2 Januari bahwa pasukan Rusia fokus ke arah Bakhmut. Militer Ukraina menerangkan Rusia terus berupaya mencapai perbatasan administratif wilayah Donetsk. Ia menyebutkan Rusia akan terus fokus mempertahankan potensi ofensif dan mengisi kembali kerugian. Staf umum mengatakan Rusia terus mempertahankan kehadiran militer di daerah perbatasan Belarusia dan Rusia. Sebagaimana informasi sebelumnya, pertempuran Rusia dan Ukraina di tahun baru makin sengit. Terkini dilaporkan Ukraina mengubah strategi perangnya. Pihak Ukraina disebutkan telah merebut 40% wilayahnya yang dikuasai Rusia. Pasukan Ukraina mengklaim telah berhasil menguasai kembali wilayahnya yang diduduki oleh tentara bayaran Vladimir Putin pada Selasa 3 Januari. Keberhasilan tersebut didapat oleh Kiev setelah pihaknya melakukan serangan brutal di gudang amunisi Rusia. Tepatnya berlokasi di Makivka di wilayah Donetsk. Hal ini dikonfirmasi oleh Panglima Angkatan Bersenjata Ukraina Valery Zaluzhny. Pasukannya telah merebut kembali 40% wilayah yang diduduki Rusia selama invasi dari semua wilayah sejak 2014. Diketahui Rusia telah menganeksasi Crimea dari tangan Ukraina pada 2014 silam. Dalam pengumumannya, Zaluzhny menjelaskan 40% itu mencakup Kharkiv, Kherson, dan kota-kota strategis lainnya seperti Balakia dan Izium. Kota-kota itu sebelumnya dikuasai Rusia sejak Februari 2022. Disebutkan perebutan wilayah ini sukses dilakukan Ukraina. Hal ini karena Presiden Zelensky mengubah beberapa strategi perang. Di antaranya, seperti memperkuat basis pasukan tempur Ukraina dengan menggelar latihan militer bersama di 17 wilayah di negara Eropa. Ukraina belakangan ini juga turut membangun kerjasama pengiriman alat-alat tempur bersama negara barat, terutama dengan Amerika Serikat dan NATO yang bertujuan untuk memacu peningkatan pasokan senjata. Berkat bantuan ini, Ukraina dapat memiliki sebuah peta medan cetak 3G seluas 158 meter yang memuat wilayah Kharkiv yang diduduki oleh Rusia. Dengan bantuan itu, para komandan perang Ukraina dapat melakukan tindakannya di lapangan, termasuk menyusun replika kota, bukit, sungai, serta menyusun skenario buruk sebelum menjalankan misinya. Melalui bantuan senjata yang diberikan Barat, Ukraina kini dapat memukul mundur pasukan Rusia dari wilayahnya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.